البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan Sahih Bukhari yang nomor ke-263 itu, qala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah an Abi Bakar bin Hafs, namanya adalah Abdullah bin Hafs Az-Zuhri Al-Madani, terkenalnya dengan kunyahnya Abu Bakar. Baik, ini yang kemarin anak lupa siapa namanya. Beliau adalah Abdullah bin Hafs. Sekarang kita masuk kepada hadis yang kepada bab yang baru ya. Al-babul hadiyah asyar, bab yang ke-11. Babu man afragha biyaminihi ala shimalihi fil ghusl. Orang yang mencurahkan dengan tangan kanannya, mencurahkan apa? Maf'ul bihnya terhapus, takdirnya apa? Mencurahkan air dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya di dalam tatkala sedang mandi. Kata Al-Hafidz, sebagian pensyarah mengkritik Bukhari. Mereka mengatakan bahwasanya dalilnya itu lebih sempit daripada faedah yang didatangkan. Karena dalil yang akan disebutkan itu hanya menyebutkan tangan kanan mencurahkan air ke tangan kiri, ini hanya tatkala mencuci kemaluan semata. Sementara bab yang dibuat Bukhari itu luas sekali. Tatkala mandi maka mencurahkan tangan kanan ke tangan kiri, padahal sebenarnya cuma tatkala mencuci kemaluan semata. Tapi Al-Hafidz beliau mengatakan Imam Bukhari menjadikan itu dengan pola umum, tapi dengan dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, tatkala hendak mencuci kemaluan, memang nasnya jelas menggunakan apa? Yaitu mencurahkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, kemudian mencuci kemaluan tadi. Tapi dalam keadaan yang lain-lain, kata Al-Hafidz, dilihat dari tradisi Nabi, memang apa? Beliau selalu suka untuk berkanan-kanan. Dalam artian, kalau hendak mencuci tangan kiri, ya jelas apa? Secara umum pakai tangan kanan memang. Terserah, tatkala hendak mencuci kemaluan ataukah untuk perkara-perkara yang lain, tangan kiri memerlukan bantuan, maka jelas mencurahkannya adalah dengan tangan kanan. Tak masalah. Kesimpulannya adalah, yaitu ini masuk di dalam sunnah Nabi, mencurahkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri tatkala tangan kiri hendak dipakai untuk membersihkan sesuatu. Ini tentunya kalau memerlukan itu. Kalau tak perlu, kita tinggal zaman sekarang apa? Tinggal buka pipe. Nah, itu tinggal tangan kiri diletakkan di air situ, di air yang mengucur situ. Urusannya mudah. Tapi bagusnya memang membuka pipe-nya itu memang apa? Dengan tangan kanan, sehingga tetap kita berusaha mencontoh Nabi. Dengan tangan kanan, air tercurah ke tangan kiri. Kita masuk saja kepada hadisnya, dan hadis ini walaupun ceritanya terulang-ulang, tetapi hadis ini membawa apa? Penjelasan yang sangat penting dari pembahasan yang telah kita lewati. Kita lihat di sini nanti. Qala Al-Bukhari rahimahullah, Al-hadisus sadis wasitun ba'dal mi'atain, 266. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awanah qala haddatsana Al-A'mash an Salim bin Abil Ja'd an Quraib maula bin Abbas an ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Maimunah bintil Harits. Ini lafadznya agak panjang, berarti kita bahas sekalian sanadnya. Musa bin Ismail terulang, beliau adalah Abu Salamah At-Tabuzaki, satu-satunya gurunya selain guru Bukhari, maksudnya adalah apa? Satu-satunya guru dari Yahya bin Ma'in yang tidak takut pada Yahya bin Ma'in. Yang lain-lain gurunya Yahya bin Ma'in takut. Tetapi yang ini gurunya Yahya bin Ma'in tak takut pada Yahya bin Ma'in. Dan telah kita lewati beberapa cerita tentang kehebatan Musa bin Ismail ini dan kekukuhan hafalan beliau dan seterusnya. Beliau adalah Al-Basri. Qala haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah yang di level ini bukan pengarang kitab Musnad itu, tetapi ini level yang di atas. Beliau adalah Waddah bin Abdillah Al-Yashkuri. Al-Bazzar. Dan beliau ini bukunya sangat bagus. Bukunya itu
ketelitiannya menyerupai hafalan Syu'bah dan hafalan Mansur. Ini hebat sekali yang seperti ini. Dan beliau sabetun fil A'mash. Qala haddatsana al-A'mash. A'mash ma'ruf ya, siapa itu? Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi, imam dalam 4 perkara. Imam maksudnya melebihi rekan-rekan selevelnya dalam 4 perkara. An Salim ibni Abil Ja'ad. Ini Salim bin Rafi'. Beliau adalah Kufi juga, Syiqah. An Quraib maula bin Abbas. Quraib ini adalah Abu Rishdin. Quraib tak tahu. Tapi beliau Madani. Ya, Abu Rishdin Quraib bin Abi Muslim Al-Madani, dari kalangan tabi'in, maula bin Abbas, ani bin Abbas, ma'ruf. Beliau adalah Quraisy. Baik. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau Hashimi. Banyak Rasulullah punya hamba, tapi sebagiannya dimerdekakan oleh beliau, seperti Ummu Aiman, seperti juga siapa itu yang dihadiahkan oleh Khadijah pada Nabi, yang Zaid bin Harisah itu, Zaid bin Harisah. Kalau Anas istilahnya khodim ya, pembantu, orang merdeka ya. Di Mekah. Iya, yang di Mekah. Kalau dia berhijrah ke Madinah ditinggalkan hamba. Ummu Aiman ikut hijrah, yang menjadi pengasuhnya Nabi, tapi sudah dimerdekakan. Ada beberapa yang menjadi hambanya Nabi, diberi oleh siapa? Oleh Hafsah putri Umar. Tatkala Hafsah tahu bahwasanya bukan Hafsah, siapa satu lagi, Zainab bintu Jahash. Tatkala Nabi marah dengan pada semua istrinya, kemudian sampai talak 1, tapi setelah itu Nabi tidak jadi mencerai mereka, maka sebagai bentuk syukurnya siapa tadi, Zainab bintu Jahash, maka dia memberikan hamba sahaya pada Nabi. Jadi ada beberapa hamba sahaya. Hamba sahaya ini kebanyakan daripada peperangan. Sebagian dari peperangan, sebagian jual beli, sebagian hadiah istilahnya. Pasar hamba. Di zaman dulu ada pasar-pasar hamba. Ibnu Umar sering datang ke pasar hamba untuk cari hamba untuk dibeli. Mana Lelong. hamba-hamba di mana dia pun Iya, boleh dibeli. tak dapat diperoleh itu cara kidnap. Ada yang mungkin memang dari peperangan, dari orang kafir istilahnya, kalah perang jadi hamba. Sebagaimana Muslim waktu kalah perang melawan Romawi jadi hamba. Kita aja kalah perang melawan Jepun, kita jadi hamba tuh. Maksudnya umat orang-orang Nusantara. Biasanya hamba ini dari peperangan lah. Iya, seringkali dari peperangan. Bukan kena kidnap yang diberi anak. Nah, sebagian mungkin istilahnya kidnap juga, seperti siapa itu, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sebagian mengatakan itu diculik, wallahu alam. Masruq ibnu Ajda, nah, itu diculik juga. Macam Wallahu alam. Nabi Yusuf itu kira hamba, Iya, dia diperhamba karena diperjualbelikan. Tapi kemudian dijadikan sebagai anak oleh si istilahnya, oleh si aziznya. Mana Nabi Yusuf pun kena kidnap. Dikidnap oleh saudaranya sendiri, dikidnap dari bapaknya, dimasukkan ke sumur, lalu dijual dengan harga murah. Cambaran. Dibuang sumur tuh bukan dia mati. Oh, jelas masih anak-anak. Itu dalam Apalagi Ghoya batil jub, yaitu sumur yang saking dalamnya cahaya tak masuk. Ini lihat apa di dalam sana, anak-anak boleh stres tuh. ular sawah. Iya, ular-ular kehewan apa di bawah sana. Anak-anak belum tentu berani masuk ke sumur. Anak-anak yang kota belum tentu berani masuk sumur. Kalau anak desa tak takut masuk sumur. Tapi ya tetap bahaya kan, masih anak-anak. Kita lanjutkan lebih dahulu. Kalau takdirnya selamat, naik selamat. 100 kaki, 200 kaki kira 5 jam 1-2 mati ya. Iya, alhamdulillah tak ada gas metan. Kalau ada gas metan, sesak nafas. Makanya kalau orang-orang kampung di tempat anak, ya jahat juga sih ya. Untuk menguji ini ada gas metan tidak, ayam ditangkap, diturunkan. Kalau ayamnya mati, berarti ada gas metan, jangan kita turun. Gas metan Metana, udah lupa Nabi, rumus kimianya apa, lupa dah. Iya.
Kira nabi-nabi ini pun kira hujannya kira yang Memang. Nabi Yunus kan masuk dalam delapan ikan. Iya betul. Iya masuk ke perut ikan Nabi Yunus. Iya cabaran-cabaran. Iya berzikir Allah selamatkan. Baik kita lanjutkan dahulu. Baik kita lanjutkan an Maimunah bintil Harith. Baik ini setelah kita lewati Al-Qurasyiyah Al-Hilaliyah, istri Nabi yang terakhir yaitu wanita yang terakhir diperistri Nabi dan juga terakhir wafat di antara istri-istri yang lain. Qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ghusla. Ghuslan maksudnya adalah ma'an lil ghusl. Saya meletakkan untuk Rasulullah SAW air untuk mandi. Ini khidmatnya wanita kepada suaminya. Baik, melayani, memudahkan urusan Rasulullah SAW. Wasatartuh, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wawunya di sini adalah wawu haliyah, yaitu dalam keadaan saya menutupi beliau. Tapi dalam riwayat yang lain, Maimunah mandi bersama Nabi. Bagaimana? Jelas ini bukan hanya sekali dua kali kan mandi bersama istri. Mungkin terkadang sudah apa? Mandinya sama-sama, semua sudah siap. Terkadang apa? Ternyata Maimunah mempersiapkan siternya lebih dahulu, langsirnya atau apa, tirai dan sebagainya. Apanya itu? Mandi bersama? Boleh dikatakan sunnah karena apa? Sunnah fi'liyah, Nabi melakukan itu dan itu menambah kemesraan dan itu baik. Baik. Yang penting apa? Jangan di depan umum. Itu orang barat yang tak punya malu. Baik. Fasabba ala yadih. Ini kemudian ini fa-nya fa ta'kid. Di sebagian riwayat polanya fa-nya adalah apa? Fa tafsiliyah, perincian amalannya macam apa. Tapi ini sekitar ta'kid, yaitu setelah saya meletakkan air untuk Nabi, kemudian mulailah Nabi mencurahkan ala yadih kepada tangannya. Telah kita lewati yaitu apa? Tangan kanan itu mencuci tangan kiri. Ya tentunya sambil sama-sama ya. Tapi tangan kanan yang mengambil air. Fa ghassalaha marratan aw marratain. Setelah itu beliau mencucinya mencuci tangan itu sekali atau dua kali. Qala Sulaiman di sini Al-A'mash, la adri adzakara salisah amla. Saya tidak tahu apakah dalam hadis ini disebutkan ketiga atau tidak. Nah, ini hadis ini menjelaskan riwayat yang lain semuanya tentang apa? Yang ragu siapa? Au di sini atau. Hadis ini jelas menunjukkan yang ragu adalah Al-A'mash. Makanya ini menunjukkan pentingnya catatan dari Abu Awanah. Al-Hafidz menyebutkan yang ragu ternyata memang Sulaiman karena jelas di sini Sulaiman mengatakan saya tak tahu menyebutkan angka 3 ataukah tidak. Maka Al-Karmani keliru dengan beberapa pensyarah yang lain yang mengatakan yang ragu adalah Maimunah. Tak, yang ragu adalah Al-A'mash. Ini menunjukkan walaupun julukan beliau hebat, mushaf, karena saking hebatnya hafalan beliau, tetap yang namanya ulama itu ada kekurangan, tidak ada yang maksum. Nah, perlu digabungkan riwayat-riwayat agar ketahuan siapa yang keliru di sini, siapa yang kurang ingat atau apa. Iya betul, Ibnu Abbas keponakan Maimunah. Iya. Apa? Entah semasa mendengar atau semasa mengingat, bukan mustahil karena riwayatnya bagaikan lautan. Terkadang lupa satu atau dua itu biasa. Iya, namanya orang zaman dulu ya, masya Allah. Kita sekarang generasi Pepsi yang hafalan susah. Tapi ada kemudahan itu lebih memudahkan agama. Iya, nah itu dimanfaatkan, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dimanfaatkan, bukan agar semakin malas kita. Baik, kemudian dikatakan di sini summa afragha bi yaminihi ala shimalih. Setelah itu beliau mencurahkan dengan tangan kanannya mencurahkan air kepada tangan kirinya fa ghassala farjah. Selanjutnya beliau mencuci kemaluannya. Dan ini umum. Kalau riwayat sebelumnya apa? Madzakirah yaitu yang depan.
Faraj itu boleh jadi depan, boleh jadi belakang. Bagian kata Al-Hafidz, bagian yang memang mungkin terkena sisa mani atau apa, cuci semuanya. Baik. Setelah itu summa dalaka yadahu bil ard au bil haid. Selanjutnya beliau menggosokkan tangannya, yaitu maksudnya tangan di sini tangan apa? Tangan kiri. Ini adalah apa? Dzikrul kul urida bihil ba'd. Bukan tangan semua tangan, tapi tangan yang kiri, sebagian tangan, yaitu tangan kiri. Menggosokkan ke tanah atau ke dinding. Yang betul yang mana? Dua-duanya betul. Sebagian riwayat mengatakan tanah, sebagian riwayat mengatakan dinding. Karena boleh jadi Maimunah terkadang cerita peristiwa di hari kesekian. Pada kesempatan yang lain bercerita tentang peristiwa di hari kesekian. Karena mandi tentunya bukan hanya sekali seumur hidup mandi bersama itu. Jadi terkadang Nabi menggosok ke bawah, terkadang menggosok ke mungkin ke sebelah kiri, ke dinding yang dekat situ. Dinding tanah itu daripada tanah. Jelas di masa itu dari apa? Labinah, ya dari batu batu bata itu ya istilahnya, batu bata, tanah liat ya, tanah liat. Seringkali ditambah dengan ya mungkin disusun ada batu-batunya juga. Yang penting hati-hati jangan kena hewan. Anak waktu kecil kena kalajengking tatkala mengusap-ngusap ke dinding. Waktu itu masih gelap, TNP nggak sampai ke tempat anak itu. Ya TNP di Malaysia ya. Kita pakai lampu apa itu, lampu kecil aja, lampu yang masih pakai minyak itu. Listrik. Nah, listrik cuma di depan, yang di belakang belum ada listrik waktu itu. Listrik. Iya elektrik jadi listrik. Di sini apa elektrik? Listrik. Jadi listrik. Kurang tipu daya listrik. Jadi lain pembahasannya. Summa tamat madha wastangshat. Setelah itu beliau berkumur-kumur dan menghirup air dengan segala keterkaitannya. Wa ghassala wajhah, mencuci wajah. Maksudnya adalah berwudu tanpa menyebutkan wayadai, mencuci kedua tangan, dan tidak menyebutkan mengusap kepala. Tapi ma'ruf yang namanya wudu ya mengusap kepala. Tapi ini mungkin sekedar diringkas oleh Maimunah, ma'ruf dalam masalah wudu. Habis ini adalah ini, kemudian ini. Wa ghassala ra'sah, ini masalah mandi. Setelah selesai wudu, kecuali yang kaki itu, kemudian mencuci rambut kepala, mencurahkan mungkin rambut kepala 3 kali, sebagaimana dalam sebagian riwayat. Jelas kalau wudu itu kepala diusap. Untuk mandi ya kepala memang dicuci. Summa sobba ala jasadih. Setelah itu kemudian beliau mencurahkan air ke badannya. Summa tanaha etahawal, berpindah ke tempat yang relatif lebih bersih atau agak tinggi, kata Imam Ibnu Utsaimin di dalam Asyarhul Mumti. Boleh jadi tanah yang tadi mungkin dikhawatirkan masih campur dengan air mani atau najis-najis barangkali, beliau pindah. Baru kemudian faghassala qadamai, beliau mencuci kedua telapak kakinya. Fanawaltuhu hirqah, kemudian saya menyerahkan kepada Nabi, menyodorkan kepada Nabi secarik kain, yaitu semacam towel itu, handuk kalau Indonesia bilang. Nah ini adalah perhatian istri kepada suaminya. Lihat, oh ini perlu pakai handuk, pakai towala. Ternyata Nabi faqala biyadihi hakadha walam yuridha. Nabi menggerakkan tangannya sebagai berikut. Ini dalam masalah balaghah itu? Takbirul fi'il bil qaul. Qala maksudnya adalah fa'ala, yaitu Nabi menggerakkan tangannya sebagai demikian. Entah demikian itu seperti apa. Intinya mungkin tidak mau. Walam yuridha, tidak menginginkan itu. Apakah ini berarti makruh atau haram? Tidak makruh dan tidak haram, tetapi boleh jadi Rasulullah memang tidak sedang menginginkan itu. Mungkin cuaca panas, lebih baik tetap air itu biar menempel di badan. Terutama di Madinah, kalau cuaca panas sedang ekstrim, itu air cepat kering. Nah, tak perlu pakai toala, biar agak lama sedikit airnya itu. Tidak seperti pendapat sebagian pensyarah menunjukkan bahwasanya pakai towala makruh. Kalau pakai towala makruh, misalnya Nabi melarang Maimunah memiliki towala, memiliki pengering, munasyif. Tapi tatkala Nabi sekedar tidak menginginkan dan membiarkan Maimunah itu memiliki towala, maka menunjukkan boleh. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang banyak
para sahabat memiliki tuala, memiliki handuk, memiliki mindil, sarung tangan, sapu tangan. Masalah boleh untuk membantu mengeringkan air apabila diperlukan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanallah. Apa itu? Nah, itu tatkala di luar, jangan tatkala sudah masuk. Tatkala masuk ke tandas, jumhur riwayat juga mengatakan apa? Doa-doa masuk bilik air itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi juga datang riwayatnya boleh dihasankan bismillah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, bismillahnya di luar. Tatkala hendak masuk. Karena apa? Nabi mengatakan ini karitu an adzkurallah illa ala tuhur. Saya tidak suka untuk menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Kata para ulama, berarti kalau sedang di bilik air jangan berzikir, jangan baca Quran, istilahnya lidahnya itu. Dalam hati tak mengapa. Tapi di luar. Penggunaan air oleh Rasulullah untuk mandi janabah